Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Teman-teman penyuluh yang berbahagia dimanapun berada, alhamdulillah pada siang hari ini kami berada di ruangan kami, penyuluh agama Islam kantor KUA Kecamatan Besuki. Alhamdulillah kita sudah memasuki bulan Idul Adha yang sebentar lagi kita akan sampai kepada Idul Adha, Hari Raya Kurban, sebuah hari raya di mana kaum muslimin yang diberi kemampuan oleh Allah berkurban, mengikuti apa yang pernah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yang juga menjadi sunnah bagi agama kita, agama Rasul kita Nabi Muhammad SAW. Terkait dengan hari-hari berkurban, kami ingin menyampaikan sebuah keterangan yang ada di dalam kitab Min Fawaid wa Anfas wa Durar. Di dalam kitab ini Al-Habib Al-Allamah Salim bin Abdullah bin Umar As-Sabiri, beliau pernah berkata, wa nahnu fi hadhil ayyam ayyamul aid. Kami saat ini berada di sebuah hari, yaitu hari-hari Id, hari raya Idul Adha. Pada waktu itu beliau ada di hari raya Idul Adha. Wa nahnu al fi akhir yaum min ayyamit tasyrik. Pada hari ini katanya sekarang ini beliau berada di hari-hari tasyrik. Wa mimma ya'malu fi hadhil ayyam dabul adhahi, di mana termasuk sebuah amalia yang harus dikerjakan pada hari-hari tasyrik adalah menyembelih beberapa kurban. Wa yadkhul waqtul udhiyah bi sholati Idul Adha bi ittifaqil ulama. Waktu berkurban itu masuk bi sholati Idul Adha pada saat selesai atau memasuki sholat Idul Adha. Dan ini merupakan ittifaqil ulama, kesepakatan para ulama. Wahtalafu fi intihai waqti ala sabat ahwal, kata beliau, yang menjadi perselisihan di kalangan ulama adalah waktu selesainya menyembelih kurban. Kalau waktu masuk kurban, waktu menyembelih kurban itu awal masuk sholat Idul Adha, tapi kapan akhir dari kita menyembelih kurban itu? Menurut beliau Al-Allamah Al-Habib Al-Allamah Salim bin Abdullah bin Umar As-Sabiri, di dalam kitabnya Min Fawaid wa Anfas wa Durar, kata beliau ala sab'ati aqwalin, ada 7 pendapat. Al-qaulul awal, pendapat yang pertama, inna waqtal udhiyah yauman nahri wa yaumani ba'dahu faqat fatasiru muddatul udhiyah salasata ayyam. Kata beliau yang pertama, waktu menyembelih kurban itu pada hari nahar, pada hari raya kurban. Artinya pas setelah sholat Idul Adha, kemudian wa yaumani, kemudian 2 hari ba'dahu setelahnya, faqat saja. Berarti 2 hari bukan 3 hari. Fatasiru muddatul udhiyah salasata, sehingga waktu menyembelih kurban itu cuma 3 hari. Pendapat siapa? Wa huwa madhhabu Abu Hanifah wa Malik wa Ashab wa Thawri wa Ahmad. Ini adalah pendapatnya Imam Abu Hanifah, Imam Malik wa ashabuhu, dan santri-santrinya Imam Malik dan Imam Thawri wa Ahmad. Wa ruwiya dzalik an Umar wa Ali wa Ibnu Umar wa Ibnu Abbas wa Abu Hurairah wa Anas. 3 hari ini berdasarkan riwayat dari Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Sayyidina Ibnu Umar, Ibnu Abbas, wa Abu Hurairah wa Anas. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, kata beliau Al-Habib Al-Allamah Salim bin Abdullah bin Umar As-Sabiri, wa huwa madhabuna madhabus Syafi'i, yaitu madhab kita, madhabnya Imam Asy-Syafi'i, anna waqtal udhi 4 ayyam yauman nahri wa 1 ayyamin ba'dahu. Jadi menurut Imam Syafi'i, waktu menyembelih kurban itu 4 hari. Yauman nahri setelah Idul Adha, kemudian ada 3 hari setelahnya kita melaksanakan sholat Idul Adha.
Ini adalah madhabus Syafi'i wal Hasan al-Basri wal Auza'i wa Atha wa Buthur wa ruya dzalik riwayat ukhra an Ali bin Abbas bi anna yaumal id wa yamin nahr. Jadi ini pendapatnya Imam Syafi'i yang menyatakan bahwa waktu menyembelih kurban itu adalah 4 hari setelah kita melakukan sholat Idul Adha. Ada hari tasyrik, di mana hari tasyrik itu adalah 3 hari. Jadi 4 hari, keluar dari 4 hari itu tidak ada, itu bukanlah waktu menyembelih kurban. Ini berdasarkan riwayat yang lain dari Sayyidina Ali juga, Abdullah ibnu Abbas, bahwasannya bi annahu yaumul id wa yamun nahr. Nah, ini. Kemudian pendapat yang ketiga. Pendapat yang ketiga ini yaitu waktul udhiyah yaumun nahri wa syattatu ayyamin ba'dahu. Jadi pendapat yang ketiga ini bahwa waktu menyembelih kurban itu sebanyak 6 hari. Jadi yang pertama waktu udhiyah yaumun nahr, yaitu tanggal 10 itu. Kemudian ayyam ba'dahu beberapa hari setelahnya, berarti 9 hari 10 hari. Berarti madhab Qatadah Ibnu Da'am As-Susi. Jadi ini pendapatnya Imam Ibnu Da'amah dan Ibnu Susi. Itu yang ketiga, bahwa yang ketiga berpendapat menyembelih hewan kurban itu bukan 3 hari, bukan 4 hari, tapi 10 hari. Ini pendapatnya Qatadah. Kemudian pendapat yang keempat, anna waqtal udhiyah asratu ayyam yaumil id. Ini 11 hari. Jadi setelah kita melakukan sholat id ada 1 hari. Jadi ada 10 hari. Jadi setelah kita melakukan sholat id itu hari yang pertama, kemudian ditambah 10 hari, yaitu asratu ayyam. Jadi waktunya setelah menunaikan ibadah sholat id, waktu sholat id itu adalah waktu yang pertama, kemudian ditambah 10 hari, berarti menjadi 11 hari. Ini pendapat yang keempat. Pendapat yang kelima, inna waqtal udhiyah min yaumin nahri ila akhiril hijjah. Ini pendapat yang kelima ini yang luar biasa. Inna waqtal udhiyah, sesungguhnya waktu berkurban, yaitu min yaumin nahri, sejak hari nahar, sejak hari kurban, yaitu mulai setelah kita menunaikan ibadah sholat Idul Adha ila akhir Dzul Hijjah, sampai akhir bulan Dzul Hijjah. Berarti ini ada sekitar 21 hari peluang untuk menyembelih kurban. Ini adalah pendapatnya Madhabul Hasan al-Basri wa Ibnutin wa yurwa an Umar bin Abdul Aziz aidan wa naqala Ibnu Hazm an Sulaiman bin Yasar wa bi Ali bin Abdurrahman wa qala al-adha ila hilalil muharram, di mana Abi Ali bin Abdurrahman ini berkata bahwa hari raya kurban itu, waktu berkurban itu yaitu ila hilalil muharram, sampai tanggal 1 bulan Muharram. Jadi sampai selesai bulan Dzulhijjah. Kemudian pendapat yang keenam, wa huwa udhifal madhhab anna waqtul udhiyah yauma waqidin fil amsar wal mutun mina khalas ayyam wa huwa qaul Sa'id bin Jubair wa Jabir ibnu Zaid. Kalau pendapat yang keenam ini pendapat yang disandarkan kepada cara berfikirnya ulama madhab, ya. Anna waqtal udhiyah, kepada madhab, ya. Udhifa, pendapat yang keenam ini udhifal madhab, disandarkan al-madhaba, apa yang keenam ini kepada al-madhab, hasil pemikiran seorang ulama. Anna waqtal udhiyah, kepada sungguhnya waktu udhiyah, menyembelih kurban, yaum waqidin, yaitu 1 hari, fil amsar, di sebuah desa yang dekat dengan kota, kemudian wal mudun, dan di kota-kota. Wa fi Mina, kalau di Mina itu salah 1 ayyam 3 hari. Jadi kalau desa yang dekat dengan kota dan di kota sekalipun itu cuma 1 hari kurban itu, yaitu pada waktu selesai melakukan Idul Adha. Kemudian kalau di Mina itu 3 hari. Wa huwa qaulu Sa'id bin Jubair wa Jabir ibnu Zaid. Tapi ini pendapatnya Sa'id bin Jubair wa Jabir ibnu Zaid. Kemudian yang terakhir, pendapat yang ketujuh, innahu al-qaulus sabi, pendapat yang ketujuh, innahu yaumu waqid. Jadi waktu berkurban itu cuma 1 hari. Faqat saja. La farqa fi dzalika baina ahli al-amsar wa ghairihim. Ini tidak ada perbedaan apakah dia hidup di kota
atau hidup di desa yang dekat dengan kota, ataupun dimanapun saja dia berada, berarti dia cukup 1 hari melakukan kurban. Cukup 1 hari dia melakukan kurban. Dari 7 pendapat ini, kemudian bagaimana kesimpulan kita? Kalau kita ikut mazhab Syafi'i, berarti 3 hari setelah kita Yaumun Nahr. Kalau kita ikut kepada pendapat yang terakhir, yaitu cukup 1 hari, bagaimana? Berarti menyembelih kurban itu yang paling afdol adalah pas setelah sholat Idul Adha. Mudah-mudahan semua yang menunaikan kurban, mudah-mudahan bisa melaksanakan dengan baik. Mudah-mudahan kita semua, ibadah kita semua, terutama kurban kita, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi sebuah amal yang mampu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian apa yang bisa kami sampaikan terkait dengan hari-hari waktu berkurban, di mana waktu berkurban menjadi ikhtilaful ulama, yang menurut Imam Syafi'i daripada 7 pendapat, ada pendapatnya Imam Syafi'i yang kedua, yaitu selain hari nahar, hari tasyrik yaitu 3 hari, berarti menurut Imam Syafi'i waktu menyembelih itu adalah 4 hari. Mari kita gunakan waktu-waktu ini dengan baik, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Kami selaku PAI penyuluh agama Islam Kecamatan Besuki mengucapkan selamat berhari raya Idul Adha. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.